wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang hakikat ibadah. Karena seringkali kita menjalani ibadah sebagai rutinitas, tapi lupa merenungkan maknanya. Kalau kita dengar kata ibadah yang langsung terlintas biasanya adalah sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, atau pergi ke masjid. Dan itu semua memang ibadah. Tetapi sebenarnya dalam Islam, ibadah tidak hanya terbentuk ritual, melainkan mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Ibadah bukan cuma tentang apa yang kita lakukan secara fisik, tapi juga tentang niat, hati, cara berpikir, dan tujuan hidup. Ibadah adalah cara seorang hamba menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara makna, ibadah berarti tunduk, patuh, dan taat. Artinya, kita menjadikan Allah bukan ambisi dunia, bukan nafsu, dan bukan penilaian manusia. Ketika seseorang benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, maka seluruh aktivitasnya bisa bernilai ibadah, selama diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang benar. Hakikat ibadah yang pertama yaitu keikhlasan. Nah, keikhlasan ini adalah ruh dari ibadah, karena tanpa ikhlas, ibadah hanya akan menjadi rutinitas kosong. Sholat hanya menjadi gerakan, puasa hanya menjadi rasa lapar dan haus, sedekah hanya menjadi kehilangan harta. Tapi ketika semua itu dilakukan karena Allah, nilainya berubah. Yang kecil menjadi besar, yang sederhana menjadi bernilai akhirat, dan yang biasa menjadi luar biasa di sisi Allah. Hakikat ibadah yang kedua adalah ketaatan. Ibadah bukan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga menjauhi larangannya. Karena tidak ada makna ibadah jika seseorang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi masih berbohong, masih menipu, masih zolim, masih menyakiti orang lain, dan masih mengambil hak orang lain. Ibadah sejati selalu membentuk akhlak, bukan hanya rutinitas. Nah, hakikat ibadah yang ketiga yaitu kesadaran akan pengawasan Allah. Seseorang hamba yang memahami ibadah akan hidup dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sadar bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui isi hatinya. Kesadaran ini akan membentuk sikap hidup yang jujur, hati-hati, bertanggung jawab, dan penuh integritas. Hakikat ibadah yang keempat yaitu ketergantungan kepada Allah. Hamba yang beribadah dengan benar akan menyadari bahwa dirinya lemah, terbatas, dan penuh kekurangan. Maka ia akan selalu kembali kepada Allah dalam doa, dalam harap, dan dalam tawakal. Ia tidak menggantungkan hidupnya pada manusia, jabatan, atau harta, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Septiana. Di sini saya akan melanjutkan ceramah dari pendidikan agama Islam. Yang berhak disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan ibadah digunakan oleh dua hal. Yang pertama, menyembah, yaitu menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala perintahnya serta menjauhi seluruh larangannya. Yang kedua, yang disembah di sana meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan dan perbuatan yang tampak dan tersembunyi seperti doa, zikir, sholat, cinta, dan semisalnya. Maka melakukan sholat misalnya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dengan menegaskan diri kepadanya karena cinta dan mengagungkannya, dan tidak
menyembahnya kecuali dengan cara yang telah disyariatkannya. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia sebagai suatu yang sia-sia dan tidak berguna. Dia juga tidak menciptakan mereka untuk makan, minum, mengirim guru, dan bermain serta tertawa. Dia menciptakan mereka tidak lain adalah untuk suatu hal yang besar, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan, mengagungkan, membesarkan, dan mentaatinya, dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, berhenti pada batas-batasnya dengan tidak melanggar larangannya, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, serupa firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pintu terdekat yang memasukkan hamba kepada Robnya adalah pintu iftikar atau menghinakan diri kepada Robnya. Maka dia tidak melihat dirinya kecuali seorang yang merugi, dan dia tidak melihat adanya kondisi, kedudukan, dan sebab pada dirinya yang dia bergantung padanya. Tidak pula ada perantara yang bisa membantu, akan tetapi dia merasa sangat membutuhkan kepada Robnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia meninggalkan hal tersebut darinya, niscaya dia rugi dan binasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penduduk langit dan bumi adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dengan cara ditaati maka tidak didurhakai, diingat maka tidak dilupakan, disyukuri maka tidak dikufuri. Maka siapakah yang tidak muncul darinya sesuatu yang menyelisihi apa yang dia ciptakan, baik karena lemah, bodoh, atau karena berlebihan, dan karena kekurangan, atau dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Oleh karena itu, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyiksa penduduk langit dan bumi, niscaya dia menyiksanya dan dia tidak berbuat zalim kepada mereka, dan jika dia memberikan rahmatnya, niscaya rahmatnya lebih baik daripada amal perbuatan mereka sendiri. Setiap hamba berbolak-balik di antara tiga perkara. Yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang silih berganti kepadanya, maka kewajiban Allah memuji dan bersyukur. Yang kedua, dosa yang dikerjakannya, maka kewajibannya adalah meminta ampunan darinya. Dan yang ketiga, bala bencana yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, maka kewajibannya adalah sabar. Barang siapa yang melaksanakan tiga kewajiban ini, niscaya ia beruntung di dunia dan akhirat. Dan di akhirat, nah, kalau hakikat ibadah ini benar-benar kita pahami, maka hidup itu sendiri menjadi ibadah.